Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, melanjutkan kajian kita dari kitab Qutuful Falihin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini masih diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati." Orang yang kuat itu bukan orang yang dapat menjatuhkan lawannya. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Melainkan orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, orang yang dapat menguasai dirinya di saat dia sedang marah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW sedang menjelaskan kepada kita siapa orang yang kuat. Dan dikatakan oleh beliau, orang yang kuat itu bukan orang yang dapat menjatuhkan lawannya atau membanting lawannya. Namun bukan berarti orang yang dapat menjatuhkan lawannya itu bukan orang yang kuat. Dia bagian daripada kekuatan, bagian daripada kuat, namun kuat secara fisik. Dan Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita hakikatnya orang yang kuat. Bukan hanya secara zahirnya saja, tapi secara batinnya pun dia adalah orang yang kuat. Yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia sedang marah. Karena enggak semua orang bisa. Ketika dipancing dia amarahnya, atau ada orang yang berbuat sesuatu yang menjadikan dia marah, namun dia menahan amarahnya dan dia menguasai dirinya di saat dia marah, itu enggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang kuat. Nah, orang-orang yang kuat secara hakikat, zahirnya kuat, batinnya kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan dirinya di saat mereka sedang marah. Namun bukan berarti orang yang memiliki kekuatan fisik dia bukan bagian daripada orang yang kuat. Dia kuat namun secara fisik. Adapun orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya, ketika dia harusnya bisa meluapkan amarahnya namun dia lebih memilih untuk menelan amarahnya dan mengendalikan dirinya di saat dia marah, maka mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang kuat. Nah, kekuatan di sini ada perbedaan dengan kekuatan fisik. Kekuatan yang mahmudah, kekuatan yang baik, yang terpuji. Dan ada keutamaan. Sebagaimana misalnya kita katakan tidak ada orang yang baik kecuali fulan. Bukan berarti yang lain tidak baik. Namun di situ menunjukkan adanya keistimewaan dalam orang tersebut. Sampai dikatakan tidak ada yang baik kecuali fulan. Begitu juga dalam haditsnya Rasulullah SAW. Laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat menjatuhkan lawannya. Akan tetapi orang yang kuat itu yang dapat mengendalikan dirinya di saat dia sedang marah. Jadi orang yang mengendalikan dirinya di saat dia sedang marah ada keutamaan tersendiri, ada keistimewaan sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat secara hakikah. Maka ketika seseorang itu dia bisa mengendalikan dirinya, harusnya dia bisa marah, namun dia lebih memilih untuk menelan amarahnya, dia tidak luapkan amarahnya dan dia bisa kendalikan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun marah di sini yang dimaksud adalah bukan marah karena Allah. Lain halnya kalau marah karena Allah maka itu sebuah kewajiban. Namun marah yang sifatnya personal, dan bukan berarti dalam syariat manusia nggak boleh marah sama sekali. Tetap bisa diperbolehkan seseorang itu marah, tapi sesuai dengan kadar yang diperbolehkan dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya untuk apa? Untuk ta'dib, memberikan pelajaran. Misalnya kepada seseorang yang berbuat buruk kepada kita, kita marah. Tujuannya apa? Memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran supaya orang tersebut tidak kembali melakukan perbuatan yang sama. Namun marahnya pun tetap ada batasannya. Ada qadar yang ditentukan oleh
oleh syariat. Bukan berarti terus kita marahnya sampai berbuat menzalimi orang tersebut atau sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau orang tua yang misalnya anaknya berbuat salah, berbuat buruk, kemudian orang tua itu marah. Marahnya untuk apa? Memberikan pelajaran supaya anak tadi tidak mengulangi kesalahannya, maka itu diperbolehkan. Adapun marah yang sampai mengumbar emosinya, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik, maka itu dilarang oleh syariat. Dan berarti dia bukan orang yang kuat. Dan kita lihat Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling kuat. Dan bagaimana Nabi SAW mengendalikan dirinya. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersabar dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi mampu untuk marah, namun Nabi tidak memilih untuk marah. Bahkan di saat Nabi SAW pun memiliki kekuatan yang penuh, umat Islam sudah banyak. Bahkan ketika Fathul Makkah, Nabi SAW tidak menghadapi orang-orang yang dulu menyakiti hati beliau dengan amarah. Namun justru dimaafkan semuanya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan mengendalikan diri di saat marah itu berarti kita sedang melawan nafsu kita. Karena nafsu itu tidak akan berhenti kecuali mengajak kita ke dalam keburukan. Nah, melawan hawa nafsu, apalagi di saat seseorang itu sedang marah, itu bukan perkara yang mudah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah yang bisa hanya orang-orang yang kuat. Dikatakan oleh Rasulullah orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya. Jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika pulang daripada salah satu peperangan. Apa kata Rasulullah? Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang lebih besar. Menuju ke jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Jihad yang besar itu melawan hawa nafsu. Karena kalau perang sama musuh itu kan kelihatan. Ketika seseorang di medan peperangan dia melawan musuh, maka musuhnya kelihatan. Namun melawan hawa nafsu, musuhnya nggak kelihatan di dalam diri kita. Yang terus ngajak kita ke dalam keburukan. Maka melawan hawa nafsu ini disebut dengan jihadul akbar. Karena susah. Banyak orang yang terjerumus justru malah menjadi budak daripada nafsunya, wa'iyadzubillah. Dan tidak marah itu akan menyelamatkan kita juga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu ketika ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW minta untuk diwasiati, apa wasiatnya Nabi Muhammad? La taghdab, jangan marah. Jangan marah, diwasiati oleh Rasulullah SAW untuk tidak marah. Dan ketika ada orang yang berbuat buruk, dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Kalau dia bisa menelan, maka dia menjadi orang yang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzmul ghaid. Bahkan orang yang seperti itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha, orang yang dapat menahan amarahnya, menelan amarahnya. Sebagaimana dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan ada salah seorang pembantu yang memiliki seorang majikan. Ini pembantu membawakan makanan untuk majikannya. Makanannya masih panas, kemudian jatuh ke majikannya. Yang namanya manusia ya terkadang kaget seperti itu ya. Bisa jadi marah. Maka pembantu tadi ketika menumpahkan makanan yang panas tadi, bayangkan kita itu kalau misalnya ada orang bawain makanan sama kita, kuah misalnya yang panas kemudian jatuh mengenai wajah kita. Mungkin kita sudah menyumpahi orang tersebut dengan sumpah serapah. Nah ini majikan ketika kejatuhan makanan yang panas tadi dan pembantunya tidak sengaja menjatuhkannya. Maka pembantunya mengingatkan majikannya tadi dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Karena majikannya orang saleh, maka ketika diingatkan dengan Al-Qur'an tersentuh hatinya. Maka dia berkata, kadzamtu ghaidhi. Aku telan amarahku, aku tahan amarahku. Kemudian pembantunya melanjutkan, enggak cukup cuma menahan amarah, saya juga minta dimaafkan. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kata majikannya, afautu anki. Aku maafkan kesalahanmu. Kemudian pembantu tadi melanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini budak wanitanya yang tadinya berbuat salah kepada dirinya dimaafkan, tidak dimarahi, dan majikannya justru ketika mendengar wallahu yuhibbul muhsinin, beliau katakan apa? Anti hurrun liwajhillah, engkau saya merdekakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberi uang di atasnya. Jadi sudah dimerdekakan, ditambahin, diberi uang sama majikannya.
Nah, ini orang-orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Bukannya marah, tapi justru malah dia menahan amarahnya. Kemudian dia memaafkan kesalahan orang yang buruk kepada dirinya. Kemudian dia membalas orang yang berbuat buruk jadi dengan kebaikan. Begitu juga dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Diriwayatkan pembantunya juga pernah suatu ketika membawa teko yang berisi air. Kemudian jatuh ke mengenai wajahnya daripada Imam Ali Zainal Abidin. Entah itu dia sedang mau mencucikan tangannya atau mau untuk digunakan untuk berwudu. Alhasil teko itu jatuh. Kemudian pembantu tadi juga mengulang ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha, kata Imam Ali Zainal Abidin, kadzamtu ghaidhi, aku telan amarahku, aku tahan amarahku. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kata beliau, saya maafkan dirimu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kata beliau, anti hurrun liwajhillah, engkau merdeka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ulama juga menjelaskan kepada kita sesuai dengan hadis-hadisnya Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sedang marah, apa yang menjadi penawar amarah kita supaya kita nggak marah? Diriwayatkan bahwasanya Rasul SAW bersabda, Innal ghadaba minasyaitan, marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma', dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, dan kalau salah seorang daripada kalian itu marah, falyatawadda, maka hendaknya kalian berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jadi Nabi mengingatkan sama kita, marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan terbuat daripada api, yang bisa mematikan api, yang bisa memadamkan api itu air. Maka kalau salah seorang daripada kita itu sedang marah, supaya berhenti daripada marahnya atau supaya dijauhkan daripada amarah, maka hendaknya kita berwudu. Dan dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Inni la a'lamu kalimatan, aku mengetahui sebuah kalimat atau beberapa kalimat, law yaquluha hadzal ghadbanu la dhahaba anhul ghadab. Kalau kalimat-kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang marah, maka niscaya amarahnya akan hilang. Jadi ini cara tips dari Nabi SAW, kalau kita sedang marah, baca doa ini supaya kita dijauhkan daripada amarah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada asyaitonir rajim. Jadi ini kedua-duanya bisa kita amalkan. Ketika kita marah, kita wudu. Setelah itu kita baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, kalau salah seorang daripada kalian itu sedang marah dan saat itu keadaan atau posisinya dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau sudah duduk amarahnya hilang, ya sudah. Tapi kalau duduk amarahnya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Nah, ini beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terhindar daripada amarah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mengajarkan kepada kita cara yang paling mudah supaya kita terjauhkan daripada amarah adalah mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang misalnya berbuat buruk kepada kita, atau ada sesuatu yang menimpa diri kita dan bikin kita marah, maka kita ingat kembali, ini semua nggak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kehendak Allah kecuali baik bagi hambanya. Bisa jadi saat ini saya sedang diberi ujian sama Allah. Allah mau mengampuni dosa-dosa saya. Bisa jadi saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengajarkan kepada saya bahwasanya perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu nggak baik, supaya saya tidak mencontoh, tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sekarang saya rasakan ternyata perbuatan itu ketika menimpa diri saya nggak enak, maka jangan sampai saya lakukan itu kepada orang lain. Bisa jadi Allah mau saya saat ini sedang mau bersabar, supaya saya bersabar. Dan kalau saya bersabar diberikan ganjaran oleh Allah. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak marah.
mengembalikannya kepada Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di balik itu banyak hikmah yang Allah mau daripada diri kita. Nah, ini hadis yang kelima. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan kepada kita hakikatnya orang yang kuat. Orang yang kuat secara zahir dan secara batin adalah yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Adapun kalau kita misalnya marah, maka kita bisa praktekkan doa tadi dan cara tadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan diri kita, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita, memberikan kita al-afwa wal afiyah, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertimpa segala sesuatu yang tidak baik, tidak tertimpa sebuah musibah, tidak tertimpa sebuah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.